Shalom Bapak Ibu semuanya. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama kita Gereja GBDI Alpha Omega Sitiarjo. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh jiwa kita untuk bersama-sama kita menyembah Dia, meminta kuasa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pujian yang mengatakan Roh Allah yang hidup penuhiku, biarlah bisa memenuhi di dalam kehidupan saya dan saudara dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kita akan siapkan semuanya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
ini Bapa, Engkau perbolehkan kami untuk mengikuti ibadah. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mengasihi kami Bapa. Oh Tuhan, pimpin kami ya Bapa. Kuasai kami, pulihkan hati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh lebih dekat kembali dengan Engkau. Kami siap memuji-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Pagi hari ini kita boleh ada dan kita boleh berserah diri kepada Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih ada sukacita yang ada di rumah, yang bisa menonton kami dengan ibadah online yang pagi hari ini diadakan di GBDI Alpha Omega. Biarlah ibadah pagi hari ini benar-benar menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama kita akan jalan bersama Tuhan. Dan di dalam Tuhan pasti ada sukacita. Hati kita pasti akan sejahtera. Yakinlah, jalan bersama Dia pasti ada sukacita yang hebat. Amin. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu
biasa, pujian hari ini biarlah menyenangkan hati Bapak Ibu bersama. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, sekali lagi mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan segala jiwa kita untuk bersama-sama menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Kita minta urapan kuasa Roh Kudus hadir. Dan biarlah firman itu menjadikan berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin Bapak Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Roh-Mu yang ajaib ada di tengah-tengah kami. Dan momen pagi hari ini kami ingin diberkati Tuhan. Dan Tuhan berbicaralah atas kami
dan kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau ada di tengah kami dan firman-Mu kami nikmati saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Suatu anugerah yang ajaib. Momen sekarang ini ketika kita ada di dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Beberapa waktu hari yang lalu kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada janji Allah yang luar biasa. Dia akan memperlengkapi dalam kehidupan kita. Dia akan mencurahkan kuasanya dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama dikatakan begini. Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk membebaskan mereka dari tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi, firman Allah yang dicurahkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, maka di situ ada beberapa fungsi, ada beberapa yang begitu luar biasa supaya orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Saudara, agar bisa untuk menolong yang sesama, menolong orang yang remuk hati, menolong orang yang tertawan, mereka yang terikat, mereka yang penuh dengan rasa kesedihan, terlebih juga dengan kondisi sekarang ini ada banyak mereka yang mengalami perkabungan, ada banyak mereka yang penuh dengan kesedihan, kekhawatiran, saudara. Maka seperti firman Allah dinyatakan dengan jelas, perlu adanya banyak orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan mampu untuk melaksanakan tugas yang dari Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan dengan jelas, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, urapan yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian, Roh Kudus yang dicurahkan kepada saudara, itu Tuhan punya maksud di dalam kehidupan saudara. Tuhan punya maksud agar kita bisa menunaikan tugas bahwa kita telah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar kesukaan, bahkan juga untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang saat ini mereka sedang mengalami kondisi yang menyengsarakan dalam kehidupan mereka. Baik itu dengan adanya berita-berita yang menyedihkan, dengan adanya di sekitar kita juga semua ikut prihatin. Tapi kita tahu ketika ada Roh Allah terjadi, dinyatakan di tengah-tengah orang percaya, maka di sana ada urapan Allah mengalir. Akhirnya banyak terjadi pembebasan, bahkan setiap mereka dilepaskan, mereka mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Ada roh sukacita mengalir dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, itu sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan tidak salah pilih dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mencurahkan rohnya karena dia melihat orang-orang yang dianggap berkenan kepadanya. Satu contoh, saudara, ketika Tuhan Yesus datang pada waktu Yohanes dibaptis, ya, dan kemudian Yohanes membaptis di Sungai Yordan, saudara-saudara. Dan di sana Yesus datang dan kemudian Yohanes Pembaptis itu menyaksikan ada roh yang turun dari langit, ada di atas kepala Yesus, dan kemudian di situ Yesus langsung menyatakan pekerjaannya. Dia menyampaikan berita kesukaan itu, lalu dia membebaskan banyak orang, baik mereka yang lumpuh berjalan, baik mereka yang mengalami kerasukan dilepaskan, bahkan mereka semua ditolong oleh karenanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka, maka ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Nah demikian juga pagi hari ini sidang jemaat Tuhan. Baik saudara ada di rumah, baik saudara ada di tempat dimanapun saudara berada. Dan ketika saudara tidak merasa mampu dan saudara membutuhkan pertolongan, datanglah kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan saudara. Sehingga roh Tuhan yang dinyatakan kepada saudara dan akhirnya saudara bisa menjadi alatnya Tuhan. Amin. Dan ketika saudara menjadi alatnya Tuhan, saudara bisa untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesengsaraan dan mereka yang merasa papa tidak ada orang yang peduli. Ketika mereka juga mengalami penderitaan seperti zaman sekarang ini, maka membutuhkan kita semua sebagai alat-alatnya Tuhan. Sehingga bisa mendatangi mereka, sehingga mendoakan mereka, merawat mereka yang remuk hati, memberikan harapan kepada mereka, bisa mengulurkan tangan buat mereka, sehingga semua satu sama yang lain pun saling mengasihi dan mereka dapat tertolong. Itu tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan kita, seperti Sakaria berkata, bukan oleh karena kekuatan, bukan oleh karena kegagahan, tetapi oleh rohmu, kata Tuhan. Jadi Sakaria sendiri sebagai nabi Tuhan sudah diurapi oleh Tuhan ketika dia menghadapi bersama dengan Zerubabel untuk membangun sebuah bait Allah. Dia tidak bisa berjalan sendiri, tetapi dia membutuhkan urapan kuasa Tuhan. Demikian juga Bisaliel dan Aholiab ketika Tuhan izinkan membangun perkakas rumah Tuhan. Dia tidak bisa untuk melaksanakan dengan sendirinya, maka dia diurapi oleh Tuhan, diberikan roh keahlian untuk mengerjakan segala sesuatu. Demikian juga di dalam segi pendidikan pun kita tidak bisa melaksanakan. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, di sana dikatakan roh Allah yang ada pada mereka itu, maka di sana dikatakan bahwa roh itu ada roh hikmat, ada roh pengenalan akan Tuhan, ada roh takut akan Tuhan, ada roh pengetahuan yang datang daripadanya, memperlengkapi dalam kehidupan kita bersama. Jadi janji yang Tuhan berikan, yakni Roh Kudus yang dinyatakan itu, saudara akan memperlengkapi keseluruhannya. Tidak hanya itu saja saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa roh yang ada pada kehidupan mereka ini akan menuntun, memimpin kepada seluruh kebenaran. Bahkan juga akan memberikan pengertian-pengertian di masa yang akan datang. Puji Tuhan, artinya ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya, maka mereka itu juga akan diberikan pengertian-pengertian masa yang akan datang, akan dituntun dalam seluruh kebenaran, dan kita pun akan menikmati kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan memberkati saudara. Terimalah kekuatan kuasa Tuhan, izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara, sehingga hidup sudah diperlengkapi, diurapi oleh Tuhan. Akhirnya saudara mampu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik, persiapkan hati saudara. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan datang minta urapan kuasa Tuhan, sehingga kita dapat diutus oleh Tuhan. Kita dapat pengetahuan, pengertian, kehidupan yang semakin benar di pemandangan Tuhan. Dapat menolong sesama kita, karena dengan kekuatan Roh Kudus itu kita akan bisa mengerjakan semuanya. Haleluya, haleluya. Sangat luar biasa Tuhan kita. Itu sebabnya kita pujikan bersama-sama dengan satu pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Saudara, nikmati hadirat Tuhan, nikmati kuasa Tuhan. Percayalah Tuhan akan terus memelihara saudara. Percayalah Roh Kudus akan melingkupi dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada-Mu Roh Kudus. Engkau yang memampukan umat-umat-Mu.